Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Adianti dengan NIM 087. Pada malam hari ini saya akan melakukan diskusi atau bincang hangat terkait tema Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Nah, pada malam yang berbahagia ini, yang indah ini, yang cerah ini, saya memanggil narasumber, yakni teman saya sendiri. Halo Kak, Halo, Kak bisa perkenalin nama, perkenalan diri dulu nggak? oke. Nama saya Desti Fadila Ramawati dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Kak, dengan NIM 090. Oke Kak, Kak Desti ya. Bagaimana nih Kak kabar hari ini? Kabar hari ini sangat-sangat baik, Kak. Alhamdulillah. Gimana, Kak Alhamdulillah. Salsa? Iya, kabar kabar saya juga sangat baik nih Kak. Apalagi kampus mengajar yang saya lewati juga berjalan dengan lancar, dengan sangat begitu menyenangkan. Gimana nih Kak, kampus mengajar yang Kak Desti lewatin? Kampus mengajar yang saya lewatin juga berjalan dengan lancar, Kak. Dan Ya. hari ini udah hampir 3 bulan saya lakuin kampus mengajar. Wah iya nih Kak, jadi nggak lama lagi nih Kak ya kan, apa kampus mengajar yang kita lewatin akan selesai. Jadi guys, kampus narasumber saya hari ini bersama saya juga mengikuti kampus mengajar. Kami mendapatkan banyak ilmu-ilmu mengajar, ilmu dari sekolah yang belum pernah kami dapatkan. Namun kami juga sebagai mahasiswa aktif yang mengikuti kuliah, yakni ada mata kuliah AIK dan mata kuliah Speaking for Academic Purpose. Dalam mata kuliah AIK ini kami mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang belum kami ketahui terkait sejarah Muhammadiyah dan Muhammadiyah, terutama dalam materi kita pada hari ini, yakni Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Nah, uh, Kak Desti, gimana sih Kak menurut Kakak gerakan Muhammadiyah secara identitas itu? Oke, Kak. Jadi Muhammadiyah secara identitas ini memiliki tiga gerakan, Kak. Yang pertama yaitu gerakan Islam, yang kedua Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, dan yang terakhir yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, Kak. uh, Gerakan tajdid nih. Aku tertarik nih Kak dengan terkait uh, gerakan yang ketiga ini, gerakan tajdid. Apa sih Kak maksud dari Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid itu sendiri Kak? Oke, jadi untuk Muhammad yang terakhir yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, Kak, yaitu adalah salah satu identitas yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Tajdid itu sendiri, Kak, sebenarnya memiliki arti yaitu gerakan pembaharuan. Jadi dalam gerakan pembaharuan ini, Muhammadiyah memiliki dua istilah lagi nih, di mana pembaharuan ini ada yang dikenal dengan istilah tajrid dan juga ada juga yang dikenal sebagai istilah tajdid, Kak. Oh, seperti itu, Kak. Jadi dari penjelasan Kak Desti nih terkait gerakan tajdid ini yakni gerakan pembaharuan. Nah, tajdid itu sendiri juga berasal dari bahasa Arab, teman-teman, yakni jadada yang berarti memperbaharui ataupun menjadikan baru. Dan dalam KBBI juga tajdid itu yakni berarti pembaharuan ataupun modernisasi ataupun restorasi. Nah, Kak, dari penjelasan Kak Desti tadi, gerakan tajdid itu memiliki istilah lain, yakni tajrid. Apa sih, Kak, maksud dari istilah tajrid itu? Ya, benar. Jadi tajrid ini, Kak, berasal dari bahasa Arab yang berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambil alihan, Kak. Jadi di Muhammadiyah, tajrid sendiri diartikan sebagai pemurnian. Jadi kalau lebih simpelnya nih, tajrid itu adalah gerakan pemurnian, Kak. Oh, jadi Begitu.
Jadi tajrid itu adalah gerakan pemurnian dari penjelasan Kak Desti. Ya, Nah, benar. jadi di sini kami akan membahas dua konsep yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Yang pertama adalah membahas terkait tajrid terlebih dahulu. Tajrid itu tadi kalau secara istilah artinya pemurnian ya Kak. Nah, Ya, benar, artinya Kak. di sini kalau secara istilah kita bisa memahami bahwa tajrid itu pemurnian. Nah, sudah dijelaskan tadi dari Kak Desti sendiri bahwa tajrid adalah pemurnian. Nah, apa sih Kak yang dimurnikan dalam konsep tajrid ini? Oke, jadi yang dimurnikan dalam konsep tajrid ini yaitu akidah dan ibadah. Jadi perlu kita ketahui bahwa Muhammadiyah sangat-sangat konsen sekali terhadap apa yang disebut dengan gerakan pemurnian. Dalam kaitannya yaitu akidah dan ibadah, Kak. Sehingga sebagai bentuk kegiatannya, Muhammadiyah akan fokus di mana hal-hal yang berkaitan dengan akidah itu harus murni. Karena tadi konsepnya adalah tajrid, artinya dalam hal akidah dan juga ibadah tidak boleh tercampur adukan oleh hal-hal yang memang di luar oleh syariat. Nah, untuk hal ini mengacu kepada apa? Hal ini dapat mengacu kepada Quran dan hadis dan sunnah, Kak. Nah, benar sekali nih teman-teman. Jadi dari penjelasan Kak Desti yang dimurnikan adalah akidah dan ibadah nih, ya kan Kak? Jadi Iya, artinya yang dimurnikan adalah yang dimurnikan oleh Muhammadiyah itu adalah akidah dan ibadah orang-orang Islam yang ingin dicapai bahwa umat Islam itu secara konsep dan ibadahnya tidak boleh bercampur dengan hal-hal lain yang memang tidak ditentukan oleh Allah maupun Rasul. Nah, karena itu dari penjelasan Kak Desti sumbernya itu harus dari Al-Quran dan Sunnah ya kan Kak? iya benar, Kak. Ya, jadi istilahnya adalah dalam konsep pemurnian Muhammadiyah, semuanya itu harus dimurnikan. Artinya hal-hal di luar Quran dan Sunnah itu harus kita tinggalkan. Itu adalah merupakan konsep tajrid. Nah, setelah kita mengetahui terkait konsep tajrid, yakni pemurnian akidah dan ibadah orang-orang Islam, bagaimana dengan konsep tajdid, Kak? Oke, jadi tadi kita udah bahas tajrid nih, Kak. Ya. Untuk sekarang ini, kita bahas konsep tajdid nih. Jadi untuk tajdid itu memiliki arti sebagai pembaharuan dinamisasi, restorasi dari secara istilah, Kak. Gitu. Dinamisasi restorasi ya Kak. Saya Ya. penasaran terkait dinamisasi. Apa sih Kak yang ingin didinamiskan dalam konsep tajdid itu? Oke, untuk dalam konteks ini, Muhammadiyah ingin melakukan proses dinamisasi. Proses dinamisasi di sini yaitu mendinamisasikan apa yang disebut dengan muamalah duniawi, Kak. Nah, apa itu muamalah duniawi? Jadi, muamalah duniawi adalah hal-hal yang memang erat kaitannya dengan dunia Islami. Hal-hal yang berkaitannya dengan kegiatan-kegiatan Islam, tetapi itu bukan kaitannya atau tidak ada kaitannya dalam konteks akidah dan ibadah. Seperti itu, Kak. Oh seperti itu ya Kak. Jadi eh, yang didinamiskan itu muamalah duniawi kita nih Kak. Nah, Iya, benar. untuk eh, apa ya? Untuk agar para penonton, para eh, penonton maupun saya sendiri lebih mendalami terkait konsep tajdid, apa sih Kak contoh dari konsep tajdid yang telah dialami atau yang telah terjadi di dunia ini Kak? Oke, untuk konsep tajdid itu sendiri, contohnya, misal ketika zaman Rasul nih, kita mengetahui bahwa yang namanya kendaraan itu, pada zaman Rasul, kemana-mana Rasul menggunakan unta atau kuda kan. Iya Kak, iya benar Jadi, sekali. nah untuk hari ini, kan ini udah zaman modern, udah zamannya berkembang dalam konteks, jadi dalam konteks beribadah misalnya, untuk mempermudah kita seperti pergi naik haji atau bahkan yang lebih simpel nih, jalan ke kampus misalnya.
kita tidak perlu lagi menggunakan unta atau kuda. Untuk naik haji pun kita udah tidak perlu lagi menunggu perjalanan yang bisa berbulan-bulan atau bahkan setahun lebih seperti dulu lagi kan. Iya, benar. Eh, untuk hari ini kita bisa menggunakan seperti kendaraan pesawat yang dimana dapat membawa kita untuk pergi ke Mekah itu bisa dilaksanakan selama 1 hari perjalanan atau bahkan selama kurang dari 24 jam. Eh, Sedangkan untuk ketika pergi ke kampus, misalnya dulu orang-orang jalan kaki nih untuk pergi ke kampus. Nah, sekarang karena zamannya udah berkembang nih, orang-orang udah dapat pakai kendaraan pribadi sendiri seperti ada motor, ada mobil, atau bahkan sekarang nih udah ada yang namanya ojek online, Kak. Iya, benar Artinya banget, Kak. apa? Ya, artinya apa? Konteks muamalah duniawi ini akan selalu berkaitan erat dengan perkembangan zaman nih. Jadi dalam konteks muamalah duniawi Muhammadiyah percaya bahwa itu harus selalu diselaraskan dengan perkembangan zaman, begitu Kak. Bener banget nih dari penjelasan Kak Desti. Makanya jangan terbalik nih teman-teman antara masalah akidah dan ibadah yang harus disesuaikan dengan zaman. Eh, Gimana maksudnya? eh, di saat zaman sudah modern, karena ada beberapa orang yang berpikir, "Ah, itu karena duniawi, kita tidak boleh mengikuti duniawi. Jadi tetap percaya harus menggunakan unta ataupun kuda. Jadi jangan seperti itu, teman-teman. Kita harus memanfaatkan zaman yang mana itu eh, terkait yang berhubungan dengan masalah akidah dan ibadah. Lalu Hmm. konsep muamalah duniawi juga ini harus disesuaikan dengan Quran dan Sunnah. Jangan karena dia duniawi, kita berpikir tidak berhubungan antara Quran dan Sunnah. Nanti kita akan menjadi orang Islam yang kaku, orang Islam yang asal-asalan, tanpa adanya sumber dari Quran dan Sunnah itu sendiri. Oke nih Kak, terkait konsep yang telah Kakak Desti jelaskan antara tajdid maupun tajrid beserta contoh-contohnya. Apa nih Kak perbedaan antara tajrid dan tajdid itu sendiri? Oke, untuk perbedaan tajrid dan tajdid sendiri di sini saya akan memulai dengan dari konsep tajrid dulu ya Kak. Iya Kak. Eh, jadi dalam konteks Tajrid Muhammadiyah, Muhammadiyah sangat dikenal nih dan istilahnya ada yaitu TBC. Jadi secara objek Muhammadiyah ingin memurnikan hal-hal yang berbau dengan TBC. Oh, seperti itu. Jadi teman-teman, jangan disalahartikan TBC itu sebagai penyakit ya teman-teman. TBC dalam konteks Muhammadiyah ini akan dijelaskan oleh Kak Desti. Apa sih Kak TBC, maksud TBC dalam konteks Muhammadiyah ini Kak? Jadi TBC di sini benar seperti yang Kak Salsa bilang, TBC di sini bukan suatu penyakit, bukan penyakit tuberkulosis ya Kak. Iya. Jadi TBC di sini tuh memiliki arti sendiri-sendiri nih. Jadi T-nya dari TBC nih yaitu tahayul. Nah, Nah, apa sih itu tahayul Kak tahayul? ya jadi tahayul itu adalah suatu kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti nih. Tetapi sebenarnya hal tersebut tidak ada nih. Jadi ketika kita percaya terhadap suatu barang misalnya seperti contoh ketika zaman dahulu nih ada zaman yaitu di mana orang-orang sangat sangat suka dengan batu aki. Tahu Benar kan banget, Kak? Kak. Iya, benar banget, Kak. Nah, kemudian banyak nih berkembang di masyarakat tahayul-tahayul yang kemudian akhirnya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Hmm. Jadi seperti orang-orang menganggap batu akik dari milik si A ini memiliki kekuatan magis atau sakti, atau bahkan dapat memberikan manfaat dan lain sebagainya. Yang dimana padahal hal tersebut itu tidak ada. Jangankan memberikan manfaat, untuk mengurus dirinya sendiri pun batu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu, Nah, Kak. benar banget nih, Kak. Dari penjelasan Kak Desti, banyak banget nih masyarakat-masyarakat yang mempercayai bahwa batuk akik itu memberikan banyak manfaat nih, mulai dari melindungi kita, mulai mulai dari apa ya? Dapat menyebabkan penyakit. Iya, bener banget nih, Kak. Jadi jangan
percaya seperti itu ya guys, karena nanti itu namanya tahayul. Karena dari tahayul itu dapat merusak keimanan dalam diri kita serta konteks ibadah. Bagaimana nih kita sudah jalan sesuai akidah dan ibadah, ternyata kita malah melenceng ke tahayul. Maka itu akan merusak keimanan kita dan tahayul ini benar-benar harus dijauhi dari pribadi diri kita sendiri. Nah, setelah konsep TBC tadi kan Kak, T-nya kan tahayul. B-nya apa nih Kak? D-nya. Jadi tadi T-nya kan tahayul. Nah, iya B-nya di Kak. sini tuh B-nya itu adalah bid'ah, Kak. Jadi bid'ah itu apa sih? Jadi secara sederhana, bid'ah itu merupakan perbuatan yang dikerjakan tidak memiliki contoh yang ditetapkan, Kak. Jadi secara sederhana, bid'ah itu adalah sesuatu yang memang sebenarnya tidak diperintahkan oleh Rasul atau tidak mendapat persetujuan dari Rasul nih. Artinya bid'ah itu kita mengerjakan sesuatu hal yang berbau dengan akidah dan ibadah terutama, dan itu tidak ada ajarannya dari Rasul, begitu Kak. Nah, oh seperti itu ya Kak, penjelasan dari bid'ah. Jadi eh, sebaiknya nih harus kita itu sebaiknya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasul karena semua yang telah diajarkan oleh Rasul, yang telah Rasul lakukan itu adalah sesuai akidah dan ibadah yang akan membuat hal baik bagi pengikutnya. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, yang C. Apa sih Kak yang C itu? Jadi untuk C di sini apa itu C? C di sini yaitu adalah kurafat, Kak. Kurafat itu apa sih? Kurafat adalah kepercayaan dan keyakinan kepada segala sesuatu yang menyalahi aturan agama Islam. Nah, kurofat ini hampir sama dengan tahayul nikah artinya. Hmm. Tapi kurofat ini percaya dan meyakini sesuatu yang memang itu sebenarnya sudah menyalahi aturan Islam. Misalnya nih, ada mitos-mitos mengenai makhluk-makhluk atau meyakini terhadap hari terbaik. Seperti contoh zaman dulu ada istilahnya bahwa misalnya orang yang lahir pada hari Minggu itu tidak boleh berpergian di hari Senin misalnya, atau orang-orang yang lahir pada tanggal-tanggal ganjil seperti tanggal 1 atau tanggal 13 itu akan mendapatkan kesialan nih seumur hidupnya. Eh, Artinya itu meyakini sesuatu yang sebenarnya dalam konteks agama Islam itu ya tidak ada ketentuannya, Kak. Semua hari baik dari hari-hari yang terbaik adalah hari Jumat. Itu kalau dalam ajaran Islam ya, Kak. Iya, bener, bener banget nih Kak. Banyak orang yang suka percaya-percaya dengan hal-hal seperti itu ya Kak. Seperti kayak ramalan-ramalan terkait dengan Ya, zodiak ya kan Kak. Banyak orang ya yang percaya dengan zodiak tuh. zodiak-zodiak. Sampai kadang menanyakan kepada orang-orang, zodiak kamu apa nih? Zodiak kamu apa nih? Terus atau enggak Sio juga bukan Kak? Nah, Iya, seperti itu benar. benar-benar harus kita jauhi ya, teman-teman. Artinya, ketika kadar keimanan seseorang itu tercampur apa yang disebut dengan TBC, mulai dari tahayul, bid'ah, maupun khurafat itu sendiri. Nah, inilah kemudian yang harus kita murnikan. Yang dimurnikan dari TBC itu dari menurut pemahaman Muhammadiyah itu sendiri. Nah, kalau tajdid kan tadi konsepnya pembaharuan, Kak. Eh, apa nih, Kak, konsep fleksibilitas yang dicanangkan oleh Muhammadiyah, Kak? Jadi di sini bedanya tajrid dengan tajdid. Tajdid di sini memiliki konsep pembaharuan atau konsep fleksibilitas. Ada tiga konsep nih. Oh Yang iya, Kak. pertama, konsep perubahan atau dinamisasi itu harus bersifat konkret dan produktif. Di mana contohnya misalnya melalui usaha yang didirikan nih. Eh, Seseorang yang mendirikan usaha hasilnya harus konkret dan dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh seluruh pihak. Misalnya, zaman dulu kita tahu nih bahwa yang namanya pendidikan itu tidak ada pendidikan formal dari zaman Nabi, Kak. Tapi karena zaman udah makin berkembang nih, hari ini aja udah banyak berkembang sekolah-sekolah Islam termasuk sekolah Muhammadiyah yang memang mencoba menyesuaikan dengan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, Kak.
begitu. Nah, bener banget nih. Jadi, eh, walaupun kita Muhammadiyah, tapi tetap mengikuti perkembangan zaman yang sesuai dengan akidah dan ibadah. Jadi, amal usaha Muhammadiyah yang dimiliki itu dalam konteks pendidikan itu konkret sifatnya ya kan, Kak? Iya, benar, Kak. Artinya bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak. Jadi tidak hanya mm, apa tidak hanya seorang Muhammadiyah saja, namun dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak. Jadi konsepnya penyesuaian. Muamalah duniawinya itu harus bersifat konkret dan produktif. Nah, Kak, untuk yang kedua dari konsep fleksibilitas apa nih, Kak? Nah, jadi untuk yang kedua ini, tajdid Muhammadiyah harus bersifat terbuka. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini harus bisa dirasakan oleh seluruh pihak, Kak. Misalnya ketika Muhammadiyah memiliki rumah sakit, kita tahu bahwa yang namanya pada zaman Nabi tidak ada nih rumah sakit secara organisasi. Iya, Tetapi benar banget. Muhammadiyah merasa nih bahwa yang namanya rumah sakit mengikuti perkembangan zaman yang diperlukan oleh manusia, bahkan oleh umat Islam khususnya. Begitu, Kak. Nah, benar banget nih, Kak. Jadi apa yang diupayakan oleh Muhammadiyah, misalnya pada rumah sakit nih, harus bersifat terbuka. Terbuka artinya ini bukan hanya kalangan Muhammadiyah saja, tetapi kalangan non-Muhammadiyah maupun kalangan non-Islam juga itu sendiri. Jadi maka maksud dari konsep tajdid yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu harus bersifat terbuka. Benar kan, Kak? Benar Nah, sekali, iya. Kak. Jadi untuk yang terakhir nih Kak, konsep tajdid, konsep fleksibilitas yang dicanangkan Muhammadiyah, apa Kak? Oke, jadi untuk yang terakhir yaitu tajdid yang ketiga nih. Itu fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah. Artinya apa? Artinya amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah ini hasil-hasil pemikiran dari proses pembaharuan atau proses dinamisasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu harus selaras dengan cita-cita Muhammadiyah. Begitu, Kak. Nah, teman-teman, itu semua merupakan perbedaan-perbedaan antara tajrid dan tajdid yang diyakini dan dijalankan oleh Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan. Kita sudah karena berhubung waktunya udah sangat lama nih Kak, udah lumayan lama nih Kak. Saya akan menutup eh, pembahasan pembahasan diskusi singkat yang telah Kak Desti jelasin terkait tajrid, tajdid, dan contoh-contoh dari tajrid maupun tajdid itu Kak. Terima kasih ya Kak telah hadir ke eh, pertemuan atau diskusi singkat pada malam hari ini. Semoga ilmu dan dari penjelasan Kak Desti bermanfaat bagi penonton, terutama bagi saya sendiri nih, Kak. Amin. Ya, amin, Kak. Terima kasih banyak, Kak, waktunya. Terima kasih juga Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam.